Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Rifat Riyadi, Pendidikan Sejarah 2018 Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan KKL 2 Virtual Tour Museum Nasional yang dilaksanakan pada hari Senin 25 Januari 2021. Pada kegiatan KKL 2 ini kami melaksanakannya secara virtual atau daring dikarenakan keadaan pada saat ini yang tidak memungkinkan untuk para peserta KKL dan panitia untuk melaksanakan perjalanan dan berkunjung ke tempat-tempat bersejarah sebagai objek kegiatan KKL 2 ini. Pada kegiatan KKL 2 ini kami melaksanakannya di Museum Nasional dan menghadirkan Bapak Asep Firman sebagai narasumber yang menjadi pemateri yang menjelaskan sejarah museum dan koleksi-koleksi yang terdapat di museum tersebut di kegiatan KKL 2 ini. Museum Nasional ini terdapat di Jakarta Pusat, persisnya di Jalan Merdeka Barat nomor 12. Masyarakat sekitar lebih mengenal museum ini sebagai Museum Gajah dikarenakan pada tahun 1871 Raja Thailand yang disebut Chulalongkorn menghadiahkan sebuah patung berbahan perunggu yang kemudian ditempatkan atau dipasangkan di halaman museum sehingga masyarakat lebih mengenalnya sebagai Museum Gajah. Meskipun demikian, sejak tanggal 28 Mei 1979, nama resmi lembaga ini adalah Museum Nasional Republik Indonesia. Sejarah Museum Nasional. Pada tanggal 24 April 1778, GCM Radermacher, ilmuwan Belanda, menyumbangkan sejumlah koleksi benda budaya, buku serta rumahnya di Jakarta Kalibesar untuk dijadikan museum. Pada tahun 1811 sampai 1816, lebih tepatnya pada masa pemerintahan Inggris di Jawa, Sir Thomas Stamford Raffles membangun gedung baru untuk dijadikan museum dan ruang pertemuan untuk Literary Society di Jalan Majapahit nomor 3. Pada tahun 1862, pemerintah Belanda membangun museum di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12. Museum dibuka untuk umum pada tahun 1868. Selanjutnya 1871 yang telah saya sebutkan sebelumnya, arca gajah terbuat dari perunggu di halaman depan merupakan hadiah Raja Chulalongkorn dari Kerajaan Siam atau Thailand setelah berkunjung ke Batavia. Pada tanggal 17 September 1962, museum dikelola pemerintah Indonesia. Namanya berubah menjadi Museum Pusat. Yang terakhir 28 Mei 1979 berdasarkan SK Mendikbud nomor 092-0-1979 tertanggal 28 Mei 1979, Museum Pusat ditingkatkan statusnya menjadi Museum Nasional. Sekarang koleksi museum yang berkaitan dengan masa kolonial di Indonesia. Koleksi Museum Nasional ini lebih dari 197.000 koleksi yang terdapat di museum ini dan diklasifikasikan menjadi 7 kategori. Saya menurut penjelasan Pak Asep Firman, beberapa yang bisa saya jelaskan mengenai koleksi museum yang berkaitan dengan masa kolonial. Yang pertama yang saya dapat tangkap adalah patung Raffles. Patung ini menjadi peninggalan yang sangat monumental karena menjadi ciri bahwa Raffles ini pernah datang
datang atau singgah ke Indonesia dan menjadi salah satu penguasa Indonesia, sehingga patung ini menjadi bentuk sejarah yang dijadikan koleksi oleh Museum Nasional. Yang kedua, di sini terdapat uang logam atau uang koin peninggalan pada masa kolonial Belanda atau VOC. Uang ini dijadikan sebagai alat tukar atau alat jual beli pada masa itu, sehingga sekarang menjadi suatu barang bersejarah yang menjadi koleksi di Museum Nasional. Yang ketiga ini ada dudukan kuda yang menjadi dudukan yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro ketika melakukan perlawanan terhadap penjajahan pada masa kolonial. Yang terakhir yang dijelaskan oleh Pak Asep Firman ini merupakan keris Pangeran Diponegoro. Keris ini cukup sulit didapatkan karena pihak Museum Nasional harus banyak berkomunikasi dan bernegosiasi untuk mendatangkan keris ini ke tanah air dan bisa ditempatkan di Museum Nasional. Karena ketika itu banyak sekali benda-benda bersejarah dan buku-buku bersejarah yang dibawa ke Belanda untuk disimpan di museum-museum mereka, sehingga keris ini menjadi salah satu benda bersejarah yang berhasil dikembalikan ke Indonesia. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan mengenai tugas KKL 2 yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.